Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video wawancara mengenai konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum memulai video, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Stefani Tricia. Saya Ivan Siaplas. Saya Prametya Wirawan. Saya Nazela Ismani. Saya Brigita Brilianti Budiman. Selamat menyaksikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Salah satunya konflik ekonomi sering terjadi karena ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi bisa terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Contohnya seperti konflik mengenai PKL. Kegiatan PKL seringkali menjadi konflik karena pemerintah yang melarang mereka untuk berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Kelima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir perlintasan jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada siang hari ini kami bersama dengan Bapak Denny Lestio. Oke, dengan Bapak Denny ya. Ya, Sudah berapa lama? Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak berjualan? kalau jualan tahu ini udah 4 tahun lah. Tapi sebelumnya udah pernah jualan juga di daerah sini juga. Udah berarti dari sini udah dari awal 2017. Sudah cukup lama Udah juga cukup ya. lama, berarti udah 7 tahunan ya di sini. Pak, selama Bapak berjualan apakah pernah mengalami konflik antar sesama pedagang, Pak? Kalau sesama pedagang itu, kalau konflik besar sih nggak ada, cuman konflik-konflik kecil lah biasa. Kalau ada tiba-tiba nanti ada pedagang baru, kalau sama-sama pedagang yang lama nggak ada lah konflik, biasa aja. Dia ada konflik itu kalau misalkan ada pedagang baru yang baru datang, dia jualan musiman seperti jual buah atau jual-jual yang tidak lama lah, yang tidak bertahan lama dia jualannya. Itu kadang dia nutup tempat jualan kita. Kadang konflik seperti itulah. Jadi kalau yang sama yang lama nggak ada konflik besar. Konflik-konflik biasa aja gitu. Berarti yang sering Bapak alami sendiri tuh yang konflik-konflik kecil yang per musim gitu ya Pak? Iya, yang pedagang yang musim-musiman gitu. Apakah dari konflik yang pernah Bapak alami tersebut pernah terjadi kekerasan, Pak? Kalau kekerasan selama ini nggak pernah kekerasan. Paling sesama pedagang ini kan kadang mulutnya agak keras gitu aja. Paling kekerasan fisik nggak. Kalau verbal mungkin ya yang saling ejek-ejek gitu aja lah. Tapi sampai dengan fisik nggak pernah. Kemudian verbal itu pun kita biasa selesai udah di situ gitu, nggak sampai lanjut gitu, nggak sampai ke kantor polisi lah gitu kan. Mungkin yang selama Bapak jadi pedagang nih, apakah Bapak pernah melihat sesama pedagang gitu melakukan kekerasan di depan mata Bapak sendiri? Kalau di sini di daerah tempat ini jualan nggak pernah sampai yang kekerasan sampai apa antar pedagang ya, antar pedagang nggak pernah. Apakah ada upaya atau penyelesaian dari konflik tersebut, Pak? Kalau yang konflik yang kecil itu, kalau yang besarnya kan tadi nggak ada inilah, jadi nggak ada yang perlu diselesaikan. Kalau yang kecil biasanya karena dia saling ejek-ejek aja, biasa mungkin pedagang ini biasa kayak gitu kan, udah selesai gitu aja. Ada yang paling tidak kan kadang-kadang udah lama nanti duduk-duduk sambil minum-minum lagi, sambil ngopi-ngopi lagi, ya selesai gitu aja. Karena apalagi memang walaupun di sini belum ada paguyuban pedagang, persatuan pedagang, tapi yang secara kekeluargaannya lah pedagang ini cukup kuat juga. Jadi kalau misalkan ada konflik itu, tambah lagi pedagang-pedagang rata-rata kan masing-masing punya urusan sendiri. Jadi nggak mau ambil pusing dia. Jadi kalau misalkan antara pedagang A sama pedagang B ada masalah,
kalau misal dilihat tidak besar, selesai sendiri ya udah, nggak ada sampai adu fisik gitulah. Saran apa yang dapat Bapak berikan pada saat ini kepada anak muda yang sering mengalami konflik, Pak? Apalagi pada zaman sekarang banyak anak muda yang berjualan tapi sering mengalami konflik, Pak. Kalau konflik itu kalau mau dikembalikan pasti kembali kepada ajaran agama lah. Kan ya banyak-banyak duduk-duduk di majelis misalnya kan. Otomatis itu kalau misalkan kita sering-sering ikut kajian atau rajin sholat, rajin ibadah, itu emosi untuk memulai konflik itu pasti akan hilang dia. Jadi kalau misalkan kalau anak muda pengen jualan keren mau kreasi, sangat bagus malah kan itu dianjurkan sama agama untuk berjualan, ada sunnah malah kalau berjualan itu kan. Tapi kalau untuk konflik yang satu-satunya cara itu kembali ke agama. Jadi kalau misalkan kepikiran mau konflik, mau berkonflik, yang teringat itu adalah akibat dari itu. Pasti guru-guru juga sering bilang itulah. Kalau misalkan kita mau konflik, sekarang kan tidak ada lagi yang kedengaran yang seperti tahu-tawuran kayak gitu. Apalagi sekarang banyak juga yang anak-anak muda yang ikut-ikut yang pergi pengajian, pergi yang bermanfaat lah. Jadi kalau misalkan berkumpul dengan kawan-kawan yang suka nongkrong nggak jelas, kemungkinan konflik itu besar. Jadi kalau kadang di tongkrongan dia ada konflik, otomatis dia akan ikut mengarah dia biasakan punya usaha. Anak muda ini punya usaha, dia di tempat nongkrong dia ada konflik, akan merembet ke usaha dia. Pasti seperti itu, karena akan selalu dikait-kaitkan. Tapi kalau misalkan udah pandai membawa diri dengan agama, dengan sering berinteraksi sama orang tua, sama guru segala macam, itu nggak akan konflik. Paling itu sarannya. Mungkin Pak, itu aja pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf sebelumnya udah mengganggu waktu Bapak ya. Nggak apa-apa, siap. Nah, Nggak apa-apa. sekian wawancara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.